Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rezeki dengan NIM 2024 122901. Saya sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Darul Ulum Kandangan dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, sendi atau unsur. Jadi Pancasila merupakan 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Kelima dasar, sendi, unsur tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirumuskan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusan maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila meliputi lingkup pengertian sebagai pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta dari India. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Mohyamin, dalam bahasa Sangsekerta, perkataan Pancasila memiliki arti yaitu panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi secara etimologis, Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur atau berbatu sendi 5 dan juga merujuk pada 5 aturan tingkah laku yang penting. Pengertian secara historis. Pancasila secara historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang didasarkan pada nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pengertian Pancasila secara terminologi. Secara terminologi, Pancasila adalah 5 dasar negara yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan panduan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Tujuan dari pembelajaran Pancasila. Mempelajari Pancasila memiliki berbagai tujuan yang sangat penting, terutama dalam membentuk kepribadian dan pemahaman warga negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tujuan mempelajari Pancasila. 1. Memahami dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Memahaminya membantu kita mengetahui nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menanamkan nilai moral dan etika. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti keimanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Mempelajarinya membantu individu membangun karakter yang lebih baik. 3. Memperkuat rasa nasionalisme. Dengan mempelajari Pancasila, kita dapat memahami pentingnya persatuan dalam keberagaman, sehingga rasa cinta terhadap tanah air semakin kuat. 4. Membangun kesadaran berkonstitusi. Pancasila menjadi landasan hukum dan politik di Indonesia. Dengan mempelajari Pancasila, masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. 5. Menciptakan kehidupan yang harmonis. Pancasila mengajarkan toleransi dan keadilan, sehingga membantu menciptakan hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. 6. Mengantisipasi tantangan globalisasi. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi benteng menghadapi pengaruh negatif globalisasi, seperti individualisme, materialisme, dan sikap intoleran. 7. Mengembangkan sikap kritis dan inovatif. Dengan memahami Pancasila, individu dapat memiliki sikap kritis terhadap berbagai masalah bangsa dan menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Mempelajari Pancasila bukan hanya soal teori, tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, anggota, masyarakat, maupun sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila.
Bermula dari peristiwa dalam sidang BPUPKI, dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar. Sidang BPUPKI 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokoritsu Junbi Kosokai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. 1. Penyusunan UUD 1945. Mohyamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Soepomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Lahirnya istilah Pancasila 1 Juni 1945. Lahirnya istilah Pancasila 1 Juni 1945. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara sah. Setelah melalui kemerdekaan, kompromi pada Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pembentukan Panitia 9. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan soal dasar negara itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam keputusan Presiden Kapres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Nomor 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila ini berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada tanggal 1 Juni 1945 silam. Isi dan arti 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur kehidupan. Dalam sila ini terdapat pengakuan terhadap kebebasan sikap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Arti sila pertama, mengajarkan toleransi antar umat beragama, menghormati hak setiap individu dalam memilih keyakinannya. Negara menjamin kebebasan beragama dan tidak memaksakan suatu agama kepada rakyatnya. Mendorong perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai keimanan seperti kejujuran, kasih sayang, dan perdamaian. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia, sila ini menekankan pentingnya keadilan serta sikap yang menunjukkan penghargaan terhadap martabat manusia. Arti sila kedua, mengedepankan prinsip keadilan dalam memperlakukan semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, atau status sosial. Mengembangkan peradaban yang menghormati hak dan kewajiban setiap individu, dan menentang segala bentuk penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. 3. Persatuan Indonesia. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Sila ini menjelaskan pentingnya rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional. Arti sila ketiga, mengembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, menghormati keberagaman budaya, adat, bahasa, agama sebagai kekayaan bangsa. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan yang dilakukan melalui mekanisme perwakilan rakyat. Pemimpin diharapkan bijaksana, mengutamakan kepentingan bersama, dan mendengarkan aspirasi rakyat. Arti sila keempat adalah menjunjung tinggi demokrasi sebagai sistem pemerintah, mendorong pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan mengutamakan kepentingan rakyat, dan melibatkan rakyat dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin pemerataan kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun budaya. Arti dari sila kelima yaitu menghapus kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, atau antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mencapai kesejahteraan dan mewujudkan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar falsafah negara, filosofis, Grundgesetz dan negara. Ideologi negara, statisde. Pancasila sebagai dasar negara RI berarti Pancasila itu dijadikan dasar negara dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau RI berarti Pancasila yang dijadikan pedoman atau aturan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bernegara di Indonesia. Artinya Pancasila menjadi dasar bagi pembuatan hukum, kebijakan, dan cara pemerintah bertindak. Semua yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila mengatur bagaimana kita sebagai bangsa bekerja sama menjaga persatuan dan hidup dengan adil. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pandangan hidup adalah cara atau pandangan yang mendalam mengenai kehidupan, yang mencakup nilai-nilai penting yang dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman atau acuan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai-nilai tersebut meliputi kebersamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Contohnya, seperti seorang muslim sholat, seorang Kristen ke gereja, seorang Hindu melakukan puja.
menghormati perbedaan agama dan keyakinan orang lain. Contohnya, tidak makan di depan teman yang puasa, atau ikut menjaga ketenangan saat nyepi. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Contohnya, tidak memaksa teman untuk mengikuti ibadah kita atau berpindah agama. Sila kedua, menolong orang yang membutuhkan tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Contohnya, membantu korban bencana atau memberi makan pengemis siapapun mereka. 2. Tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap orang lain. Contohnya, tidak membeda-bedakan teman atau melakukan perundungan. Nomor 3. Bersikap ramah dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya, mendengarkan pendapat teman dengan sopan, menyapa tetangga meski berbeda keyakinan. Sila ketiga. 1. Menggunakan produk lokal untuk mendukung ekonomi Indonesia. Contohnya, membeli kain batik atau makanan khas Indonesia. 2. Menghindari tindakan yang dapat memecah belah bangsa. Contohnya, tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. 3. Menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa Indonesia. Contohnya, seperti berdiri tegak saat lagu kebangsaan dinyanyikan, dan lain-lain. Sila keempat. Berdiskusi dengan keluarga sebelum mengambil keputusan penting. Contohnya, membicarakan rencana pindah rumah atau memilih sekolah bersama keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak dalam kelompok atau komunitas. Tidak memaksakan kehendak, contohnya seperti mendengarkan pendapat teman dalam kelompok tanpa memaksakan ide sendiri. 3. Menghormati keputusan yang sudah disepakati bersama. Contohnya menjalankan tugas kelompok sesuai hasil musyawarah. Sila kelima. 1. Berbagi kepada sesama, seperti menyumbangkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Contohnya, menyumbang makanan atau pakaian kepada korban bencana alam atau bencana apapun itu. 2. Menjaga keadilan dalam hubungan kerja, seperti memberikan upah yang sesuai. Contohnya, membayar gaji karyawan sesuai perjanjian, tidak menunda-nundanya, dan tidak menguranginya. 3. Tidak mengambil hak milik orang lain, seperti menghormati properti orang lain. Contohnya, mengembalikan barang yang dipinjam tepat waktu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.